sertifikat kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bu Nela Mandarin, silakan untuk mulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Nurwanto selaku penguji komprehensif. Izinkan saya untuk mempresentasikan modul ajar yang saya buat fase C kelas 5 dengan tema zakat fitrah. Kompetensi awal, peserta didik dapat menjelaskan zakat fitrah dengan benar. Kemudian profil pelajar Pancasilanya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Sarana-prasarana yang saya gunakan adalah laptop, proyektor, PowerPoint, dan gambar-gambar yang bertema berbagi di Hari Raya Idul Fitri. Target peserta didik ada 12 peserta didik. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah PBL, kemudian metode pembelajarannya cooperative learning. Kemudian kompetensi inti dari tujuan pembelajaran adalah yang pertama, 1, peserta didik mampu menjelaskan makna zakat fitrah dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan perilaku dermawan sebagai bukti mengimplementasikan zakat fitrah dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan ketentuan-ketentuan zakat fitrah dengan benar. Kemudian kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang pertama mampu menjelaskan zakat fitrah, kedua mampu menunjukkan perilaku dermawan, yang ketiga mampu menjelaskan ketentuan-ketentuan zakat fitrah dengan benar. Kemudian pertanyaan pemantik, bagaimana perasaan kalian pada bulan Ramadan tiba dan bagaimana pengalaman kalian di akhir bulan Ramadan? Ya, kemudian ada kegiatan inti. Pertama adalah kegiatan pendahuluan, ada 10 menit. Yang pertama, pembelajaran diawali dengan salam, menyapa peserta didik, menanyakan kabar atau kondisi kesehatan, dilanjutkan dengan berdoa. Kemudian mengajak peserta didik untuk membaca surat-surat pendek pilihan. Kemudian guru mengecek kehadiran peserta didik dan guru memberikan apresiasi. Guru menanyakan pelajaran yang lalu dan guru memberikan motivasi dan pertanyaan pemantik dan guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian kegiatan inti 75 menit. Yang pertama ada orientasi masalah. Guru nanti mengantarkan peserta didik untuk mengamati gambar. Yang kedua, guru memberikan narasi terkait permasalahan bahwa banyak siswa yang belum dapat menghitung besaran zakat fitrah yang harus dikeluarkan. Kemudian kegiatan yang kedua adalah mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Nanti peserta didik menyimak pembelajaran yang dipresentasikan oleh guru di slide PPT. Kemudian peserta didik diberi waktu untuk bertanya terkait materi yang sudah dipresentasikan. Kemudian peserta didik dibagi dalam 4 kelompok belajar. Kemudian guru meminta siswa mengamati beberapa permasalahan yang terjadi di masyarakat terkait jumlah beras atau uang yang harus dibayarkan untuk zakat fitrah. Kemudian peserta didik secara berkelompok bekerjasama untuk mencari jawaban terhadap soal yang sudah diberikan. Langkah yang ketiga adalah membimbing penyelidikan. Guru membimbing jalannya diskusi masing-masing kelompok, kemudian guru melakukan observasi kepada peserta didik selama kegiatan diskusi berlangsung. Langkah yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan. Guru memberikan ice breaking, kemudian guru menggunakan semacam aplikasi roda putar untuk memanggil kelompok secara acak. Kemudian perwakilan dari masing-masing kelompok maju untuk menulis jawaban di papan tulis, kemudian dipresentasikan. Kemudian guru dan peserta didik memberikan apresiasi kepada perwakilan kelompok yang berani maju ke depan kelas. Kemudian langkah kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi. Guru memberikan penguatan dan meluruskan jawaban-jawaban yang kurang tepat. Kemudian kegiatan terakhir ada penutup selama 20 menit. Yang pertama, guru dan peserta didik menyimpulkan poin penting dalam pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian guru memberikan asesmen berupa tes tertulis untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. Kemudian guru membimbing peserta didik untuk merefleksi diri terkait materi yang telah dipelajari. Guru memaparkan sekilas materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang infak dan sedekah. Kemudian guru menutup pembelajaran dengan doa bersama. Cukup, kemudian, Bu Nela? Oh, okay. Terima kasih. Ini di share screen-nya ditutup dulu.
Oke. Baik, Bu Nela, siapkan Al-Qur'annya kalau mau baca. Kalau mau menghafal juga boleh. Hafalannya surat-surat pendek aja, Pak. Oh, ini karena ini perempuan maka dibuka atau dihafalkan surat An-Nisa. Surat An-Nisa. Nggih. Ayat berapa, Bapak? 1 sampai 2 saja. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa innahu kana huban kabira. Shadaqallahul azim. Baik, Bu Nela. Ya, tidak susah ya, karena rutin dibaca ya, Bu ya. Oke, insya Allah, Bapak. Biasanya jam berapa membaca Qur'annya, Bu? Biasanya habis maghrib sama habis subuh, Pak. Oh, habis maghrib sampai habis subuh? Tidak, habis maghrib, nanti kalau habis subuh itu nanti baca lagi. Gitu. Oh gitu, saya pikir habis maghrib sampai subuh. Baik, sekarang menulis ya Bu ya, menulis Arab. Oke. Siapkan kertas dan spidol. Oke. Baik, sekarang saya minta menulis tadi surat An-Nisa ya. Oke. Ya, silakan tulis surat An-Nisa ayat 1 sampai terakhir dalam 1 menit. Boleh melihat Quran? Ya, enggak boleh. Enggak hafal, Bapak. Oh, enggak hafal ya. Bisa ganti surat Al-Falaq 1 sampai 3 saja. Al-Falaq 1 sampai 3. Oke. Ya. Bisa kan ya 1 menit? Nggih. Sampun, Bapak. Ya, ditampilkan, Bu. Stop, berhenti. Jangan bergerak. Ya, cukup, Bu. Kita ke materi pedagogi ya, Bu, sekarang. Nggih. Tadi modul ajarnya PBL. Iya, Pak, PBL. Nah, ya. Dan pakai cooperative learning. Iya, Pak. Apa itu cooperative learning, Bu? Cooperative learning itu pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Ya, semuanya juga beraktif. Ya, kayak cooperative learning itu pembelajaran yang itu, Pak. Ya, pembelajaran gotong royong, bekerja sama. Misalnya saling bantu dalam gotong royong membersihkan got gitu. Tidak bergotong royong untuk menyelesaikan diskusi permasalahan yang sedang dipelajari, Pak, gitu. Maksudnya secara kelompok-kelompok gitu, kerjasama. Iya. PBL ya. Iya. PBL kalau digabung dengan diferensiasi bisa nggak, Bu? Bisa. Terus jadinya seperti apa nanti dengan itu kalau digabung? Kalau digabung itu nanti DBL kan berdiferensiasi, berarti nanti anak-anak dikelompokkan sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Nanti anak-anak yang pemahamannya tinggi itu nanti dikasih permasalahan yang lebih rumit. Nanti anak-anak yang
sedang, nanti permasalahannya juga sedang juga. Nanti Oke, anak-anak ya. yang Sudah ditangkap maksudnya. ya. Oke, di sana di modul ajar ada TP, ATP, dan materi ya Bu ya. Materi jenengan tadi tentang Zakat fitrah. zakat fitrah itu diambil dari mana Pak? Tiba-tiba muncul zakat fitrah itu di modul ajar. Dari Dapatnya CP, dari Pak. mana? Dari CP. CP. Baik, jadi di CP ada materi ya. Iya, Pak. Baik, kalau gitu gimana cara membuat ATP, Bu? PTP dan ATP. Gimana cara membuatnya? Cara membuatnya pertama dari CP, nanti diturunkan menjadi TP, kemudian diturunkan menjadi ATP. ATP. ATP itu apa? ATP alur tujuan pembelajaran. Nah ya apa? Kegiatannya apa di ATP? Kegiatan itu untuk mengkelompokkan mana yang dulu dan mana yang akhir. Alur pembelajarannya. Dari awal sampai akhir diurutkan. Baik. Di CP-CP yang PTPHI itu ada nggak CP tentang cara membuat keripik singkong? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Berarti kalau memasukkan cara membuat keripik singkong ke dalam proses pembelajaran bisa enggak? Dalam pembelajaran P5, Pak. Oh, bisa ya? Di P5 ya? Bisa. Kalau membuat keripik singkong itu elemennya apa, Bu? Apa ya? Kreatif. Oh, kreatif. Kalau profil pelajar Pancasila itu apa saja profilnya? Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus bergotong royong. Terus berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ya, jenengan di SD kegiatan apa yang dapat dikategorikan sebagai LOTS? Sebagai LOTS itu memahami, Pak. Memahami dan menjelaskan zakat fitrah. Oh gitu. Kalau yang HOTS-nya? HOTS-nya adalah menganalisis permasalahan terkait dengan penghitungan zakat yang harus dikeluarkan. Kenapa itu HOTS? Menganalisis, Pak. Jadi anak itu ya. Kalau soalnya begini. Ini masuk LOTS apa HOTS? Bu Nela punya uang 300 juta. Ya. Kemudian pergi umroh berapa? 30 juta ya? Nah, dipakai untuk pergi umroh 30 juta. Nah, kemudian habis dari umroh, Bu Nela ingin bayar zakat dari uang tadi ya, 300 juta tadi. Apa definisi zakat? Nah, ini masuk LOTS apa HOTS tadi? Soal tadi. LOTS. Kenapa LOTS? Karena menanyakan definisi terkait dengan teoritis. Nah, tapi kalau meminta berapa zakat yang harus dikeluarkan? Nah, itu pemikiran, menganalisis, termasuk HOT. Oke. Baik. Di evaluasi di modul ajarnya evaluasinya apa aja tadi? Diagnostik, formatif, dan sumatif. Apa itu formatif? Formatif itu penilaian yang dilakukan saat pembelajaran berlangsung, Pak. Oh, begitu. Fungsinya? Fungsinya untuk mengetahui pemahaman siswa terkait dengan tujuan yang dicapai. Oke. Baik, kemarin juga sudah membuat PTK ya, Bu? Proposal, Pak. Baru proposal. Iya, proposal PTK. Itu untuk tiap siklus itu apa unsur-unsurnya? Unsur-unsurnya yang pertama ada planning, Pak, perencanaan. Yang kedua ada action atau tindakan. Yang ketiga ada observation atau pengamatan. Yang keempat ada reflection atau refleksi. Ya, baik. Saya pikir cukup itu. Ibu Nela Karmila Mandarin Nawang, cukup panjang. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama, Bu Nela. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.